Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa idza sallamna lahum annahu la yusma' minhum idza amaru wa ankaru. Masih beliau membahas masalah amar nahi mungkar. Kalau misalnya orang-orang beralasan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan, oh percuma, ana nyuruh-nyuruh juga tidak diturut, ngelarang juga tidak didengarkan, nyuruh nasihati orang tidak didengarkan, nasihati satu kali tidak didengarkan, dua kali tidak didengarkan, wes males nasihati. Bukan alasan. Kalau seumpama kita serahkan, kita iyakan, katanya Habib Al-Haddad, annahu la yusma' minhum, tidak didengarkan idza amaru aw ankaru, mereka mengingkar atau mereka merintahkan sesuatu tapi tidak didengarkan, faman ladzi yahmiluhum ala mukhalat ahli al-munkar wa mu'asyaratihim. Terus lantas kenapa mereka kok tetap kumpul sama orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang suka meninggalkan perintah? Makanya tombok ati yang keempat apa? Wong kang soleh kumpulono, bukan wong kang bejat kumpulono, ndak. Kenapa kok termasuk tombok ati? Apa tombo? Tombok ati apa sih? Hah? Tempatnya hati, obatnya hati. Ketika orang kumpul sama orang soleh, itu otomatis mengobati hatinya yang sedang sakit. Berarti kebalikannya, ketika dia malah kumpul-kumpul wong kang bejat kumpulono, insya Allah hatinya tambah sakit, wala'idzubillah. Di sini Habib Al-Haddad mengatakan, kalau seumpama mereka alasan perintahnya mereka tidak didengar, larangan mereka juga tidak diturut, lantas kenapa kok si senang kumpul-kumpul sama orang-orang yang ahli maksiat? Kalau mereka benar-benar tinggalkan. Itu namanya hajar sihhi dalam masalah di karantina. Kan orang kena penyakit kayak zaman corona dulu, ada istilahnya hajar sihhi, bahasa Arabnya al-hajrus sihhi, karantina. Di karantina, kalau ada orang sakit supaya tidak nular, di karantina dia sampai sembuh baru dikumpulkan. Orang berpenyakitan dalam hal maksiat ketika tidak bisa disembuhkan juga perlu di karantina, tidak usah dikumpuli. Tujuannya apa? Supaya dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh-sembuh ya biarkan. Tidak ada harapan, tidak bisa disembuhkan, tidak ada harapan, kelas di karantina, jangan dikumpuli, takut nular. Nanti kalau dia ternyata dengan karantina ini bisa sembuh, tarik lagi, kumpuli lagi. Taib. Waqad aujaballahu alaihim tarkahum wal-i'rada anhum mahma lam yastajibu lillah wa rasulih. Ketika ada seseorang yang tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita umat muslim ketika tidak ada harapan, kita berusaha untuk merangkul mereka, berusaha untuk menasihati mereka, berusaha untuk mengembalikan mereka ke ke jalan yang benar. Tapi kalau seumpama tidak bisa, khalas tinggalkan. Waqad thabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrah syarikun li ashabihi fil ithim. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang yushahid al munkarat, yang menyaksikan suatu kemungkaran, wala yunkiruha, tapi dia tidak ingkar, lihat mungkar tapi tidak diingkar, malah ikut nimbrung, wala'udzubillah, ikut dukung dan lain sebagainya. Hukumnya apa? Ma'al qudrati, padahal dia mampu untuk ingkar. Sekarang caranya ingkar ada berapa metode sih dalam hadis? Berapa? 3. Pertama, menggunakan yad. Yad di sini kemarin sudah kita bahas, apa yang maksudnya dengan yad? Kekuasaan atau tangan dan lain sebagainya. Ketika dia punya mampu dengan kekuatannya dia atau dengan tahtanya dia menghilangkan mungkar tersebut, wajib. Polisi, pejabat, aparat, orang tua, guru dan lain sebagainya, dia bisa turun tangan. Maka wajib menghilangkan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa pakai omongan, nasihati. Nggak bisa juga minimal pakai hati, bil qalb. Wa huwa adhaful iman. Pakai hati itu sudah adhaful iman. Alias kalau ada orang yang lihat mungkar tapi hatinya tidak ingkar, berarti dia tidak ada keimanannya, perlu dipertanyakan. Kata beliau, orang yang menyaksikan suatu kemungkaran tapi dia tidak ingkar, maka syarikun di ashabiyah, dia ikut serta bagi pelakunya fil ithim, dalam dosa. Podo-podo dosa. Gak melok ngelakoni tapi melok dosane. Wala'idzubillah. Wa kadzakal ladzi yardha biha wa in lam yakun hadiran indaha. Dan sama halnya orang yang ridha atas suatu kemaksiatan walaupun tidak hadir, walaupun tidak lihat, tetap dosa. Oh ada kafe maksiat, ada
kafe yang dibuat buat maksiat, bar misalnya dan lain sebagainya. Kok ridho? Walaupun dia tidak pernah masuk tetap dosa, tetap ikut kecipratan dosa. Karena apa? Karena ridho atas maksiat, maksiat. Ridho atas suatu kemungkaran, mungkar. Ridho atas kekufuran, kufur. Wal'idzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladhi tu'mal fihi mithla ma bainal masyriq wal maghrib. Hatta walaupun jarak antara dia dengan tempat maksiat itu jarak antara barat timur. Ke timur. Walaupun jaraknya antara barat ke timur, tapi dia ridha tetap dosane katut. Walladhi yuqalit ahli munkar wa yu'ashiruhum, dan bagi orang yang kumpul sama orang ahli munkar sama maksiat dan mu'asyara yu'ashiruhum, apa bahasanya? Hidup bersama mereka. Wa in lam ya'mal bi'amalihim, walaupun dia tidak beramal dengan amalan mereka, ma'dudun indallah minhum, tetap dikategorikan dari golongan mereka. Wa in nazalat bihim uqubah, kalau seumpama wal'idzubillah turun bala, turun bencana gara-gara maksiatnya yang mereka lakukan, asabat huma'ahum, kecipratan dia katut kena bala. Misalnya ada satu daerah, viral maksiat kabeh. Tapi sak desa itu seumpama ada beberapa orang yang tidak mikut-mikut, tapi masih tetap kumpul-kumpul sama mereka. Kalau seumpama Allah murka wal'idzubillah, kemudian nurunkan balaknya di daerah situ, kemudian misalnya tsunami, gempa, longsor, akhirnya itu mati semua. Di situ kan ada orang yang baik, ada orang yang tidak mikut-mikut, tetap kena juga. Al-bala ya'umus salih wa talih. Balak itu ketika turun sama rata, orang soleh, orang toleh kena semuanya. Loh, nanti ada satu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah dengar hadis kayak gitu, heran, ya Rasulullah, loh, wa fihim man la yakun ma'ahum au kama qala. Ya Rasulullah, di mereka ini kan ada yang tidak mikut-mikut. Enggak ada yang mikut, ada yang tidak mikut-mikut sama mereka. Kena juga. Iya, tetap kena juga. Tapi nanti di akhirat urusannya lain. Ketika di akhirat yaumul hisab diperhitungkan, oh ini yang mati, ini orang-orang yang mati di balak waktu hari hari ini. Kumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti bisa, oh ini yang golongan yang orang sama maksiat ini, mati karena maksiat. Yang ini cuman katut kena mati juga, tapi enggak golongan mereka, baru dipisahkan di sana. Tapi di sininya tetap kena sama rata, wala'idzubillah. Tahu gak enak, tetap gak enak. Wala yanju wala yaslam illa binnahi, mereka tidak akan selamat kecuali dengan cara melarang atau menasihati orang-orang tersebut. Tsumma bil mujanabati wal mufaraqati lahum in lam yaqbalu wa yanqadu lil haqq. Kemudian caranya ketika mereka berusaha untuk nasihati, tidak didengarkan, sudah bisa pergi, tinggalkan orang-orang atau tempat yang bermaksiat tadi. Wal hubbu fillah, dan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, hub fillah, cinta sama Allah Subhanahu wa taala itu li ahli taatih, cintanya Allah kepada ridhonya Allah kepada orang-orang yang ahli taat. Wal bughdu fillah li ahli maksiat, kepada orang yang ahli maksiat. Kalau orang ngaji nih semangat, gak ngantuan, semangat, seger dan lain sebagainya, itu cuma nilai ibadah. Kalau ibadahnya semangat, insya Allah Allah akan ridho. Makanya yang semangat, karena ngaji ini juga termasuk nilai ibadah yang lebih afdol daripada ibadah sunnah. Mana lebih afdol, ngaji atau sholat sembahyang taraweh 100 rakaat? Ngaji. Ngaji sama sholat sunnah 1000 rakaat lebih afdol ngaji. Makanya berat. Apalagi yang ini spoi. Waduh, berat. Taib. Wal bughdu fillah li ahli ma'siyati min awthaq urul iman. Wa qad balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Rasulullah qala lamma ahdatha Banu Israil al-ahdath, ketika Banu Israil ini tingkah membuat suatu yang baru, nahadhum ulama'uhum falam yastajibu lahum. Akhirnya itu ditegur sama para ulamanya, sama para kiainya Bani Israil ditegur. Faqalatuhum ba'da dzalika wa waqaluhum. Tapi masalahnya Banu Israil ini kasusnya mereka sahabat. Ketika dilarang ojo jangan mancing hari Sabtu. Hari Sabtunya mereka orang Yahudi ini kayak Jumat sekarang, Jumatnya orang Islam, alias waktunya Jumatan, waktunya ibadah. Waktunya ibadah. Orang Yahudi hari Sabtu. Pas hari Sabtu dilarang kerja.
Kalau kita kan hari Jumat, waktu adzan Jumat tidak boleh jual beli, haram. Haram jual beli ketika adzan Jumatan. Apalagi kalau khutbah, kalau khotib lagi naik mimbar, kemudian transaksi jual beli hukumnya haram. Haram plus tidak sah. Kalau setelah nida, setelah adzan, sebelum imam naik mimbar, haram tapi masih sah. Tetap haram, dosa. Makanya kalau hatta ibu-ibu, hatta misalnya online dan sebagainya, kalau bisa, kalau Jumatan pray dhisik. Paling sak jam 2 jam pray, habis itu buka sakarepmu. Insyaallah 23 jam dikurangi 1 jam. Terserah, yang penting jangan pas adzan, jangan pas khutbah. Jangan pas khutbah. Haram hukumnya. Jual beli ketika khutbah. Paham? Mereka hari Sabtu tidak boleh mancing. Kebanyakan mereka nelayan. Nek hari Sabtu jangan mancing. Lah subhanallah, sama Allah diuji, sama Allah dites. Ikan ini nek Sabtu ganyang. Maksudnya ganyang apa? Pas hari Sabtu ikan itu muncul di permukaan. Wah, kayak ikan ketok. Nek nyaring gini kena. Nggak usah mancing. Nyeduk ini kena. Saking akeh nih. Lah nelayan ketok gitu, wah rezeki nomplok ini. Tapi dilarang. Dilarang, enggak boleh. Memang sama Allah memang diuji. Nurut apa enggak? Dibilang jangan, tapi ayo mau enggak? Kalau orang nurut enggak, sama Allah enggak boleh. Insya Allah sampai mencolot ke darat, enggak mau. Akhirnya itu mereka buat taktik. Taktiknya gimana? Hari Jumat masang jala, masang merangkap. Hari Sabtu ikan kumpul, ditutup. Enggak dipancing, ditutup. Tapi ikannya begitu muncul ketutup sudah, enggak bisa kabur. Hari Ahad ditarik. Jadi gitu, dia pakai hilah. Makanya dibilang hilah itu boleh enggak? Hilah itu apa bahasa Indonesianya? Tahu hilah kan? Yang biasanya hiyal syariah katanya nyari hilah. Boleh enggak Pak enggak? Katanya kiai-kiai dulu, kiai-kiai ustaz-ustaz dulu, orang yang suka nyari-nyari hilah supaya ini haram, tapi apa caranya supaya jadi halal? Oh enggak, ini pasti gini supaya jadi halal. Katanya kiai-kiai dulu, orang yang suka nyari-nyari hilah itu nanti di akhirat sama Allah Ta'ala tidak dimasukkan neraka, cuma dia masukkan pancinya yang masukkan neraka. Podo ae, digoreng. Nah, itu cuman jawaban, bukan asli, terus berarti ada panci di neraka terus dia enggak. Cuman akal-akalannya kiai dulu. Kalau orang akal-akalan sama Allah diakal-akali juga, tetap ada anunya, tergantung niatnya. Ala kulli hal masalah panjang kalau masalah hilah. Mereka gitu, hari Jumat masang, Sabtu ikannya muncul, Ahadnya ditegur sama para ulamanya, tetap cengkal, tetap melakukan. Tapi masalahnya para ulama, para kiainya zaman itu, zaman Bani Israel, habis ngelarang, tetap mereka muasyir, tetap kumpul, tetap bergaul sama mereka. Falamma fa'alu dzalika daraballahu biqulubi ba'dihim 'ala ba'd wa la'anahum 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Akhirnya itu kena pukul rata masalah balanya. Bahkan ceritanya yang setelahnya wa fi qissati ahli al-qaryah allati kanat hadirat al-bahr. Ceritanya yang itu tadi, annahum lamma istahallu istiyad al-muharram alaihim, mereka ketika menghalalkan istiyad itu nelayan atau memancing itu, berburu, al-muharram alaihim yang diharamkan atas mereka, yaumas sabat pada hari Sabtu, tafarraqu thalatz firaq, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Fa firqatun istadu, satu firqah, misalnya sak kampung ada jumlah sensus penduduknya misalnya ada 3.000 misalnya. Dari 3.000 itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama sebagian ada yang nelayan berburu, melakukan maksiat tersebut. Wastahallu ma haramallahu ta'ala alaihim, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan atas mereka. Wa firqatun amsaku wa nahuhu wa lam yufariquhum. Kelompok yang kedua, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua mereka melarang. Dosa, haram, enggak boleh, enggak mikut-mikut. Tapi masalahnya sik kumpul, sik gaul sama mereka yang kelompok pertama. Wa firqah yang ketiga, bagian yang ketiga, faraquhum wa kharaju min baini adhurihim ba'dan nahyi lahum. Firqah yang ketiga melarang mereka, ojo haram, ndak oleh, tetap cengkal ditinggal. Wis sendak kumpul, ndak mau dibilangi, ndak mau, sudah asan pergi. Falamma nazalatul uqubah, ketika turun bala Allah Subhanahu wa taala, ammatil ula, apa balanya? Jadi
Monyet, kunu qiradatan khasiin, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan khashiin, ada khashiin. Ini khasiin. Beda. Kalau khashiin orang-orang yang khusyuk. Kalau khasiin pakai ini, bedakan sin, ini shin. Ini hamzah in, ini in. Hamzah beda. Makanya bahasa Arab itu bahaya. Beda, makanya harus belajar makharijul huruf, lahjah sama harokat yang benar. Karena beda harokat, beda huruf, apalagi bisa khasiin itu orang yang celaka, orang yang sengsara. Tapi kalau khasyi' orang yang khusyuk. Taib. Dirubah menjadi, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Jadi monyet. Dirubah jadi monyet semua. Tapi katakan nazab itu falamma nazalatil uqubah, ketika turun azabnya Allah Subhanahu wa taala, ammatil ula, akhir itu orang yang kena azab itu siapa? Al-ula wa tsani wa kadza tsaniyah. Yang orang-orang yang melakukan maksiat itu jadi monyet semuanya. Jadi monyet semuanya. Wa kadza tsaniyah. Yang kedua, yang melarang tapi ndak bisa, ndak pergi, itu kemungkinan besar kena juga. Liiqamatihi ma ahlil maksiyah, karena mereka masih tinggal sama orang-orang ahli maksiat. Wa in lam ya'malu bi amalihim, walaupun mereka tidak mengamalkan atau tidak beramal sesuai dengan amalnya mereka. Wa najat al-firqatus tsaliyah, sedangkan firqah yang ketiga selamat. Sebetulnya riwayatnya Allah bilang ini binasa, ini selamat. Yang tengah-tengah tidak dibahas sama Allah Ta'ala. Al-zahir mengikut kena bala. Waliyahzubillah. Wa dzalika qaulu ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Syuf. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Yang melarang atas maksiat itu anjaynahum. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadna alladhina zalamu, sedangkan orang-orang yang zalim yang melakukan maksiat itu diturunkan azab, kena azab. Famasakhahumullah qiradatan wa la'anahum, dijadikan monyet kemudian dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti nanti yang teorinya Darwin, ada yang bilang teorinya Darwin itu mungkin keturunannya mereka. Tahu Darwin? Tahu Darwin? Tahu Darwin? Tahu enggak kenal. Darwin bukan orang Baran, bukan orang Boring, enggak. Enggak tahu, enggak penting. Darwin ini ada profesor orang non muslim, orang barat atau orang mana, yang jelas bukan orang Madura, punya teorinya dia sampai dibilang teori Darwin. Katanya dia manusia ini evolusi dari monyet berubah jadi manusia. Itu teorinya dia. Kalau yang mau setuju silahkan, yang ngaku turunannya monyet. Kalau kita enggak, kita merasa kita turunannya Nabi Allah Adam, manusia, asli manusia. Mungkin kalau Darwin itu yang ada cerita. Itu khilaf. Ini teorinya bukan orang muslim. Tidak punya dasaran. Jadi dia akal-akalan, tapi akalnya itu dia dikalahkan sama akalnya. Kalau itu dia punya teori kayak gitu, itu tidak percaya. Kalau Islam aziz, orang Islam punya dasaran. Kita ini dari Adam. Kulukum min Adam wa Adam min turab. Taib. Ada satu cerita di sekolahan. Wallah alam, ini cerita fiktif atau betul. Di sekolahan debat masalah teori Darwin. Sebagian setuju. Loh iya, manusia itu sesuai dengan teori Darwin, manusia itu evolusi dari monyet dan lain sebagainya. Yang kelompok kedua mengatakan enggak bisa, itu teori yang salah, gini, panjang, debat. Ada dosennya atau gurunya enggak mau ambil pusing, sudah gini aja. Biar enggak panjang debatnya, yang merasa keturunannya monyet sebelah sini, yang keturunannya manusia sebelah sini. Semuanya ke sini, enggak ada yang mau keturunannya monyet. Hatta yang bilang teori Darwin itu betul, tetap enggak mau ngaku teorionanya monyet. Sebetulnya salah. Ada pendapat yang mengatakan, oh mungkin teori Darwin itu keturunan dari monyet-monyet yang dikutuk sama Allah, Bani Israel yang dikutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, salah. Tetap salah. Kenapa? Katanya para ulama ahli tafsir,
mereka setelah dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hidup lebih dari 3 hari. Setelah berubah menjadi monyet, 3 hari kemudian mereka mati semua. Hadza min rahmatullah. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika satu kaum dikutuk menjadi binatang dan lain sebagainya, enggak bakalan hidup lama. Mati sama Allah. Sudah mati, selesai. Jadi cuma 3 hari hidupnya. Kama fil ayatil ukhra aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa takunu al-hijra wal mujanaba li alil ma'asi 'inda al-iyas min qabulihim lil haqq. Makanya ketika kata beliau, ketika kita sudah putus asa atas untuk menasehati orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak mau dinasehati, ya sudah, cara terakhir apa? Pisah, tinggalkan mereka. Bukan terus alasan tidak diterima omongannya, percuma nasehati. Percuma nasehati, enggak ditaat, ya kelas tinggalkan. Karantina orang-orang yang penyakitan. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik hidayahnya li ahbabina lana wa li ahbabina wa lil muslimina amma ala hadina kulli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil Fatihah. اللهم حق الفاتحة وسيل الفاتحة وسلم نزل فاتحة أن تتقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك تغفر الرحيم واغفر لنا وارحمنا فإنك رحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.